Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda marga kobarkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat mampu negeri tercinta, negara Republik Indonesia. Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda marga kobarkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik khusus dari Kanal TV Anak Bangsa, yaitu Perjalanan Tokoh. Kali ini tokoh yang akan kita angkat adalah tokoh dari Tentara Nasional Indonesia, karena ini dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-75. Dan tokoh itu adalah Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Bapak, saya hari ini sowan lagi Pak ke sini. Ya. Jadi hari ini saya ingin ngobrol sama Bapak tentang banyak hal. Tapi satu hal lagi yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Ada satu tulisan begini, manusia itu sudah ada jalannya, tinggal manusia itu sendiri menjalaninya. Oh, artinya apa itu Pak? Jadi begini, bahwa setiap manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kan sebenarnya sudah ada jalannya masing-masing, ya kan? Tinggal bagaimana manusia ini menjalaninya. Jadi kalau misalnya kita ternyata bercita-cita pengen jadi A, ternyata kok kita malah masuknya jadi B, misalnya gitu. Nah, kita harus bisa menjalaninya seperti apa supaya kita bisa terus meniti karir sesuai dengan apa yang sudah dijalankan oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa Bapak memilih kalimat itu menjadi slogan seorang Agus Supriyatna? Karena begini, dari awal dulu saya masih ingat, bapak saya kan angkatan darat. Oh iya. Bapak saya anak kolong katanya. Anak kolong, nah dulu di Cimahi itu kan, angkatan darat. Bapak saya itu angkatan darat. Jelas namanya angkatan darat kan mengenalnya kan angkatan darat. Semuanya kan di komplek ya. Mengenalnya angkatan darat. Nah, tapi ternyata setelah masuk Akabri, dulu zamannya saya nggak bisa kita memilih, saya mau milih angkatan darat, laut atau udara, nggak bisa dulu, polisi. Bukan, jadi masuk dulu Pak ya? Masuk aja dulu. Masuk, ternyata setelah masuk kita saya belum tahu masuk mana. Nah, setelah waktu itu jadi prajurit taruna, setelah pangkat prajurit taruna, baru kita dikumpulkan di lapangan. Gitu. Semua. Satu angkatan itu ya? Satu angkatan itu pas dikumpulkan, baru sampaikan satu-satu, nomor AK 79 gini-gini misalnya, Agus Supriyatna, AU. AU, berarti kan ini kita nggak bisa menolak? Nggak bisa. Itu harus sudah sesuai dengan mungkin hasil dari psikotes, bakat, atau apa. Itu selama berapa bulan Pak di Magelang awalnya? Magelang waktu itu 6 bulan. Oh 6 bulan, jadi penilaian sama 6 bulan ini ditentukan jurusan kemana? Jurusan, ternyata saya masuk Angkatan Udara. Nah setelah saya masuk Angkatan Udara ya, saya harus betul-betul menyelami dan menghayati masih Angkatan Udara. Ini bisik-bisik ini. Benar nggak sih Pak, saya konfirmasi, katanya yang terpilih jadi Taruna AAU itu yang paling tinggi katanya, kualitasnya, kualifikasinya. Oh, saya belum tahu sesuai dengan psikotesnya sih masing-masing ya. Kata orang AU-nya lebih tinggi, kata orang. Ada bakatnya masing-masing lah, cocoknya di mana gitu dulu. Kalau sekarang kan orang yang pengen AU ya langsung daftar AU, orang pengen darat langsung daftar darat. Ada perbedaan sistemnya Pak. Oke, kembali yang tadi Pak, memilih kalimat itu bagaimana akhirnya? Memilih kalimat
manusia itu Nah, jadi setelah saya mengalami itu, Iya. banyak sekali lah pengalaman hidup ya, pengalaman hidup kita nih. Jangan melihat bahwa orang ini berhasil, tapi bagaimana dari awal kehidupan. prosesnya kan panjang. Prosesnya kan panjang. Iya, iya. Dari proses awal panjang itu baru saya bisa melihat, oh iya ya, bahwa manusia itu sudah ada jalannya masing-masing. Sehingga bagaimana manusia itu menjalaninya. Jadi sudah dari sananya. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti dan menjalaninya sesuai dengan apa yang sudah digariskan, kita akan selalu bertentangan, akan mengeluh lah, akan merasa Stres juga ya, Pak? stres bisa juga. iya, iya. Apalagi stres. Waduh, iya, imun turun, virus masuk, Mek. Bapak setelah pensiun tahun berapa? Tahun 2017. Pernah stres nggak, Pak? Ya, alhamdulillah Kok lah. nggak kelihatan di mukanya itu? Setiap ada Seger terus sesuatu gitu. masalah itu, kita harus udah tahu bagaimana solusinya. Iya. Sehingga jangan sampai di bawah stres lah. Saya lihat Bapak kan dari dulu, masa menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara gitu. Kalau saya bilang lebih seger sekarang, kenapa Pak? Alhamdulillah, ya, amin. Alhamdulillah. Baik Pak Agus, ini saya akan mengulik lagi lebih dalam. Pak Agus itu lahirnya di mana? Saya tuh lahir sebetulnya di Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oh iya iya. Jadi iya. di Bandung. Jadi bapak saya itu dari Cirebon, Bapak Angkatan Darat tadi ya? ibu saya Oke. ya, bapak saya masuk Angkatan Darat di Bandung, mungkin ketemu, Oh, ketemu di Bandung. Ya akhirnya ya saya lahir di Rumah Sakit Hasan Iya. Sadikin. Bapak anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak kelima Dari 10 berkeluarga. KB Pak ya? Wah, ini Keluarga besar. keluarga besar saya itu, Pak. Apa ya? Tapi hebat ya, waktu itu Bapak kita itu anaknya banyak, tapi suksesnya biasa ya? Alhamdulillah, semuanya sukses. Alhamdulillah semuanya sukses. Padahal mungkin secara ekonomi juga Tapi nggak mapan. jalannya masing-masing Iya, beda-beda. iya. Jadi Bapak anak kelima dari 10 bersaudara. Betul. Laki berapa, perempuan berapa Pak? Lakinya itu 6, 6. perempuannya 4. Oke. Kalau Bapak di Angkatan Darat sudah almarhum sekarang? Almarhum tahun 2004. Oh, belum menyaksikan anaknya jadi kasau. Oh, Pak ya? belum. Kalau Ibu Kalau ibu alhamdulillah sampai sekarang Masih masih sehat? Alhamdulillah. masih di sehat. Bandung Pak ya? Di Pandeglang. Oh, Pandeglang. Ya, di Banten. Pulang kampung sana? Pulang. Oh, alah. Jadi masih menyaksikan putranya jadi Kepala Staf TNI Angkatan Alhamdulillah Darat. masih. Iya. Terus kemudian sekolahnya Pak, masa kecilnya. Kalau nggak salah katanya berpindah-pindah begitu. Oh, pindah-pindah. Memang saya waktu mulai dari TK, SD itu bolak-balik. Ambon, Bandung. Maluku. Iya, Maluku. Karena Bapak dinas di sana. Iya, bapak kan dinas sana. Jadi setelah saya umur 6 tahun, itu saya langsung di Ambon terus. Oke. Hanya di Ambon tuh pindah dari kota Ambon ke kota Suli, ya di Ambon lagi gitu. Oh, Maluku aja Pak ya? Maluku Oke. aja. Sampai saya naik ke kelas 6 SD. Oke. Nah, saya sekolah di SD Gudamati dulu di Ambon itu. Masih ada nggak sekarang itu? Masih ada. Pokoknya. Dan ya pengalaman ya hidup di Ambon itu ya, ya aduh betul-betul kita harus aduh keras lah kehidupannya tuh. Masih ingat nggak teman SD-nya di Gudamati itu Pak? Di Gudamati kalau teman SD ya udah sekarang sih banyak yang lupa ya. Lupa ya? Tapi masih gurunya masih ada Tapi kali? gurunya masih ingat sekali karena gurunya itu Yang dari paling Belanda. Bapak berkesan di guru SD itu masih Jadi, apa? justru kepala sekolahnya. Bapak Dulu itu? namanya kalau nggak salah Ibu Nova. Wah. Itu dari ini Belanda ya. Bagaimana mendidik kita itu terlambat sedikit hukum. Oh, disiplin bener Pak? Jadi kalau kita masuk SD itu masuk sekolah tuh langsung pas masuk langsung 7 kali 4 bagi 2 misalnya gitu. Langsung semuanya wah harus Jadi ngantuk. refleks harus siap gitu ya? Refleks langsung baru masuk tuh. Jadi langsung gini gitu mulai dari SD itu. Beliau masih ada sekarang Pak? Kayaknya udah almarhumah. Oh iya iya iya. iya. Baik, sayang sekali. Jadi kebetulan saya pas jadi penerbang A4 Skyhawk, saya ke Ambon, sana, iya. ke Ambon. Saya pengen cari di mana sekolahnya, oh masih ada, ini masih Iya, ada gitu iya. kan. Nah, ada juga yang setia sama bapak saya, Oh. gitu. Supirnya bapak saya dulu. Oh, iya, 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 Supirnya iya, bapak iya, saya itu iya. setia sekali. Saya cari, alhamdulillah bisa ketemu. Oh iya iya. Pas ketemu saya mau pulang itu ke Jawa, langsung dibawa karung-karung itu. Saya bilang apa nih, Isinya Om apa? Yakob isinya? Oh. Ini kelapa. Bapakmu seneng nih sama kelapa kayak gitu. Gak tahu bisa masuk pesawat gak? Baik, itu sampai SD Bapak ya? Sampai SD. Oke, SMP-nya kemana Pak? Nah saya masuk SMP di Pasir Kaliki, Bandung. Bandung. Oke, baik Pasir ya. Kaliki. Sampai
SD, terus SMA-nya saya pindah ke SMA 1 Cimahi. Oh iya iya. Iya. SMA 1 Masih Cimahi. masuk Bandung juga waktu itu. Bandung, Oke. Cimahi. Jadi sampai lulus SMA di sana. Tidak. Ini pengalaman. Oh iya iya. Iya. Kelas 1 SMA itu saya waktu itu kelas 1 SMA baru mau 6 bulan, nah baru 5 bulan setengah itu saya punya guru. Nah, gurunya guru kimia. Guru kimia tuh galaknya bukan main. Galaknya tuh Gila, saya nggak Pak, ya? senang itu. Saya duduk di bangku saya sebelah kiri kan ada seorang perempuan namanya Ina Mirna. Nah, Ina Mirna tuh pas ditanya nggak ngerti, main lempar pakai penghapus. Nah, karena main lempar penghapus, wah saya pura-pura izin ke belakang. Saya izin ke belakang, kebetulan ketemu dengan teman saya namanya Ferdinand. Nah, Ferdinand tuh masuk Angkatan Darat. Dia masuk Angkatan Darat. Iya, iya. Dia masuk Akabri Angkatan Darat. Iya, iya. Nah, pas saya keluar, Ferdinand, guru ini, oh iya bang, galak banget tuh. Udah saya bilang, cabutlah pentil Vespanya itu. Nah, gitu. Waktu itu hanya cabut pentil Vespanya. Ini pengalaman menarik ya. Seorang mantan kasau ternyata sama seperti kita semua itu. Oke, Hanya cabut pentil Vespanya. Ya udah itu saya bilang, oke, cabut itu aja loh, gembusin lah. Udah saya masuk lagi kelas. Tahu-tahu sore atau apa saya pulang sekolah ya pulang, nggak masalah. Tahu-tahu pas pagi-pagi besoknya saya dipanggil sama guru olahraga, Pamsya, karena saya tim basket, main basket. Iya. Guru olahraga panggil, Gus, wah lu pindah lah sekolah lah. Loh kenapa Pak? Lu nggak bisa masuk IPA, lu nggak bisa naik, lu kenapa? Kemarin sore rapat, katanya. Rapat, guru kimia langsung bilang ke kepala sekolah, saya akan matikan di nilai kimia 4. Berarti saya nggak bisa naik kan, nggak bisa naik Kok jadi dia IPA. tahu dari mana? Nah itu saya nggak tahu, loh kenapa Pak Hamzah? Itu kemarin sore nyari guru kimia, nyari Vespanya di mana? Ternyata ada di kamar mandi. Tapi bukan saya, sebetulnya Ferdinand itu. Jadi Bapak hanya pentilnya doang? Iya, saya hanya suruh pentilnya aja, dimasukin sama dia. Terus saya bilang, loh kenapa? Ya udahlah, oke kalau gitu saya tanggung jawab lah, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa lah saya. Terus bagaimana caranya? Kamu pindah aja, ada SMA John Mayall namanya. Oh iya iya. Nah SMA John Mayall itu hanya hari Senin aja, pakai seragam putih. Setelah itu bebas. Dan sekolahnya lucu. Kita masuk ke sana, udah kasih buku, suruh belajar sendiri gini. Siang pulang gitu aja. Oh, gitu ya? Yang penting bayar SPP. Oh gitu. Tapi setelah saya naik langsung, lu jangan di situ, sekolahnya gimana nih? Akhirnya saya pindah lagi. Oke. Pas pindah lagi ke SMA di Bandung itu. Nah itu terjadi tawuran dengan STM. Nah pas ada tawuran atau segala macam gitu ya, tawuran. Padahal saya tuh hanya dikasih tahu, saya datang, saya cari orang-orang yang tawuran itu kan gitu loh, anak STM. Padahal nggak jadi apa-apa, tapi yang dilaporkan, yang ditangkap polisi, saya tuh anak kolong. Karena anak kolong biasanya ditangkap gini-gini, waduh di SMA itu nggak akan naik lagi. Ya, terus? Ke kelas 3 kan, nggak mungkin naik nih lu kelas 3. Aduh gimana caranya? Akhirnya gimana caranya, saya gini merayu bapak saya. Kebetulan bapak saya tugas jadi ketua DPRD di Pandeglang. Oh iya. Nah, pas jadi ketua DPRD di Pandeglang, saya bilang, enggak lah pengen sekali-sekali dekat orang tua lah. Wih. Pindah SMA Pandeglang, Padahal mau biar naik kelas 3. Jadi lulusan dari SMA Pandeglang? 1 Pandeglang akhirnya lulusan. Berarti selama SMA sudah berapa sekolah itu? 4 sekolah. Rekor nih, sahabat Indonesia. Luar biasa ini. Jadi lulus dari Pandeglang, Pak? Lulus Pandeglang. Tapi kenakalan Bapak tadi yang biasa sih, Pak. Bukan Saya juga nakal sebetulnya. Apa itu? Kreativitas. Itu Bapak tahu nggak? Ya orang tua nggak tahu waktu kejadian di Bandung, nggak tahu. Waduh, orang tua saya kalau tahu sendiri, Angkatan Darat tuh. Waduh. Oke, setelah itu memang ada cita-cita jadi tentara atau gimana dulu? Nah, cita-cita saya tuh dulu 3. Oke. Saya pengen dulu masuk ITB karena senang menggambar-gambar itu. Oke, desain gitu ya. Desain gambar. Terus saya juga ingin menjadi penerbang. Saya daftar juga di Curug. Oh iya. Nah, LP Curug ya. Tapi orang tua saya bilang, nggak, kamu supaya bisa hidup disiplin rapi, kamu masuk Akabri. Oke lah, saya bilang. Berarti Bapak tahu juga kalau anaknya suka nggak disiplin. Ya gitu, mungkin. Pak. Ya, akhirnya ketiga-tiganya saya daftar dan alhamdulillah tuh lucu. Jadi saya diterima Akabri untuk itu hari Senin. Nah hari Rabunya saya dapat panggilan juga dari Curug, sekolah penerbang itu Curug. Dan juga ada panggilan dari dulu pertama kali pembukaan Akademi Telkom di Bandung. Oh iya. Pertama kali itu. Jadi dulu. Yang penting semuanya itu tanpa biaya semuanya kan. Itu lulusan tahun 78, Pak. 78 77. 77. Oke, iya. Oh, jadi ya, Bapak milih? Ya akhirnya karena duluan
panggil Akabri ya saya ikut. Oke. Jadi masuk Akabri waktu itu nggak tahu mau jadi apa? Nggak tahu, belum tahu masuk udara atau laut Oke, atau apa. ini sudah terjadi Pak. Iya. Kalau boleh jujur sebenarnya waktu itu Bapak pengen milih apa sebenarnya? Saya pengen milih laut dulu. Oh, kenapa? Kenapa nggak darat kayak Karena Bapak? hidup saya itu dulu bolak-balik Ambon Maluku naik kapal laut. Oh, Dulu iya. ada kapal laut namanya Adri. Oh iya iya. Jadi iya. angkatan laut tapi punyanya angkatan darat dulu. Oh iya iya. Dulu tuh ada Adri. Jadi saya pengen angkatan laut, saya lihat tuh, ini kalau dia di laut begini kok tetap, waduh makan enak, mancing tinggal gitu. Wah, saya harus masuk angkatan laut nih, saya bilang gitu. Motivasinya sederhana Pak. Sederhana. Pengen hidup enak di laut Pengen gitu. hidup. Kenapa nggak darat Pak? Seperti Bapak. Dulu bapak saya kan angkatan darat ya, Iya, jadi apa namanya tugasnya itu kemana-mana sampai ke pelosok gini segala macam, itu kan jauh dari keluarga apa gitu. Saya pikir waduh hidup itu ke depan jauh keluarga atau apa kan kita belum tentu bisa ini kan. Ya udahlah saya bilang, tapi tetap darat ya ada misalnya apa pilih, tapi pilih pertama laut, dua darat, terus udara, terus polisi gitu loh. Tapi akhirnya tetap Tapi udara. sesuai dengan psikotes cocoknya di udara. Terus pindah ke Jogja Pak. Jogja. Oh, oke. Selama di Jogja itu ada nggak? Di AAU itu Pak ada penjurusan Bapak jadi penerbang atau jadi Nggak ada. teknik? Dulu kita sekolah masuk ya ke AAU kan. Ya. Nah dari AAU baru dilihat mungkin dari hasil pelajarannya atau apa. Saya masuk lek dulu. Lek itu apa Pak? Elektro. Elektro. Sama-sama dengan teman saya Pak Dewi Dwi itu. Badarmanto. Wah itu elektro itu. Iya, iya, iya. Pak Yan Mangesa dulu itu masuk elektro. Oh Pak Yan Mangisa. Iya, iya. Tapi waktu tingkat 2 mau naik ke tingkat 3 kita semua diberangkatkan ke Jakarta untuk tes sekolah penerbang. Semua? Semua. Oke, baik. Jadi dulu itu kita masih taruna itu sudah ada tes sekolah penerbang. Oh iya iya. Nah ternyata alhamdulillah saya lulus di sekolah penerbang. Jadi waktu tingkat 3 itu kita sudah tidak belajar di AU tapi kita sudah menjadi siswa sekolah penerbang. Tapi di Jogja? Di Jogja. Oh, pendidikannya sama yang lain beda Pak? Dengan lek atau Ya, dengan yang lain? beda karena kita di Jurusan khusus jurusan penerbang ya? penerbang, jurusan elektro sama teknik itu ya di AU. Oh, jadi penugasan tahun 83 lulus? Lulus. Langsung di mana Pak? waktu itu, Pak? Nah pertama kali saya lulus, saya masuk di Skyhawk. Skyhawk. Masuk di Hawk dulu, Oh. melanjutkan latih lanjutnya pesawat tempur. Iya. Ya. Oh. Udah latih di sana, terus saya dilanjutkan dengan sekolah bukan latih lanjut, tapi menjadi dasar penerbang tempur Oh, iya, di iya. Hawk waktu itu. Oh iya iya. Nah pada saat di sana saya berdua aja dengan Pak Anang Murdianto, Iya, hanya berdua kita di situ, sedangkan yang lainnya sekolah KIBI, sekolah bahasa Oh iya. Inggris. Iya iya. Nah kita penerbang, nah di saat itulah saya sekolah itu saya mengalami trouble itu. Iya, saya dengar pernah ada trouble. Ya. Ceritanya gimana itu Pak? Jadi pada saat trouble itu saya masih ingat waktu Pakai itu. Hawk itu Pak? Pakai Hawk. Oke, ya. Kita melaksanakan air to air. Iya. Jadi perang di udara. Iya iya. Nah pada saat perang udara saya masih ingat tuh saya di depan, ini di belakang mau nembak pesawat saya, berarti saya kan harus recover. Iya. Saya recover, saya tarik begini dengan instruktur tuh, dengan Pak Teguh Sahril namanya. Teguh Sahril pas itu terjadilah trouble mungkin waktu itu saya lihat mungkin trouble hidrolik atau apa. Engine trouble berarti ya Pak? Ya, terjadilah spin gitu loh. Mutar-putar gitu Pak ya? Muter-muter gitu, tapi kan muter-muter kita ejectnya kan harus sesuai dengan ini. Nah kebetulan pesawat yang satu lagi yang musuhnya kita tuh itu memberitahu, oke, waktunya eject. Eject, kita loncat dari Ditarik gitu Pak ya? tarik. Oh beli itu Pak ya? Nah pada saat eject itulah saya karena nggak pernah terjun. Nah karena pengalaman saya tidak pernah terjun, nah adik-adik saya sebelum masuk Sekbang sekarang terjun semua. Oh, dulu belum ada? Belum. Oh. Nah, ini kaki kanan saya patah, Itu Pak ya? kaki kanan gitu loh. Oh, itu masuknya di mana Pak? Di parit atau di? Jadi sungai gini, nah saya di pojoknya sini jadi tuh gelundung-gelundung. Itu waktu taruna atau waktu kedinasan? Dinas itu ya? Itu sudah lulus. Udah kapten? Sudah letnan 2. Oh, letnan 2. Baru lulus. Baru lulus ini? Baru lulus tahun 83. Oh itu? Oh langsung kena? 83 lulus, Pengalaman, saya dilantik itu ya, Februari. Nah itu kejadiannya bulan Agustus. Iya. Tapi Bapak nggak putus semangat jadi penerbang terus Pak ya? Ya alhamdulillah. Kan ujungnya sampai Pak, pilot F-16 juga? F-16, alhamdulillah. Bapak rombongan pertama tuh F-16 dulu? Enggak, saya rombongan di dalam negeri. Ya, dalam negeri, Yang iya, iya. pertama di Amerika. Oh iya iya. Kalau pesawat ini apa Pak?
Ini pesawat Sukhoi. Sukhoi. Bapak juga pernah terbang juga di sini? Saya pernah terbang juga, tapi tidak menjadi penerbang profesionalnya. Tapi saya Kalau pernah jadi profesionalnya komandan pangkalan udara Oke. yang membawa Sukhoi. Kalau yang profesionalnya di F-16 itu, Pak? Saya profesionalnya di F-16. Pertama kali di A4 Skyhawk. Iya. Terus sudah gitu jadi instruktur, selesai jadi instruktur, tarik ke F5 sebelum masuk F-16. Jadi di F5 sebentar, udah selesai langsung masuk F-16. Jadi hampir semua jenis pesawat yang dimiliki TNI AU Bapak pernah? Alhamdulillah. Itu setiap pesawat ada license-nya, Pak? Beda-beda pasti. Harus dapat Semuanya harus. Berarti Bapak harus dapat semua itu, Pak? Harus konversi kan gitu. Iya. Harus itu. Begitu, Pak. Berarti jadi penerbang sudah mulai Letnan 2 itu sampai sekarang masih terbang nggak, Pak? Oh, enggak. Siapa tahu masih suka pesawat latih atau begitu ya. Nah, cerita yang tadi, Pak. Bapak itu married tahun berapa, Pak? Menikah tahun berapa? Menikah tahun 89 saya menikah. Sudah pangkat kapten? Kapten. Oh. Kenapa nggak waktu letnan? Ada teman saya, Pak Dwi itu letnan udah pacaran, Pak. Oh, beda. Kalau saya kan berpikirnya Iya. menikah undangan itu kalau ada tulisan kapten penerbang. Lebih keren Wah, gitu ya? kan keren kapten penerbang. Iya, karena nggak bisa Pak, meredam hasrat itu langsung. Jadi kapten, Pak. Kapten. Ketemu ibu di mana? Saya ketemu ibu waktu di Madiun. Ya, ibu orang Jawa? Ibu asli lahirnya Jakarta. Jakarta, oke. Lahir Jakarta. Kok kenapa ibu ke Madiun itu? Atau karena bapaknya tuh angkatan udara. Nah, bapak kurang kreatif berarti ya. Keluarganya kreatif. Gitu ya. Jadi sebelumnya belum pernah pacaran, Pak? Pernah pasti? Pacaran. Pasti pernah. Kalau pacaran sih ya mungkin lah ya namanya SMA, keren SMA, waktu itu kan. Iya kan anak kolong. Wah. Anak kolong ya. Jadi ketemu ibu di sana? Di sana. Sekarang putranya berapa, Pak? 3 saya. 3. Jadi sama ibu udah berapa tahun ini pernikahan? Nah, ibu berarti kan udah dari 89 sampai sekarang udah 31 tahun. Awet banget, Pak. Alhamdulillah. Masih utuh terus, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah karena bedanya jauh saya. Loh, usianya beda? Jadi saya udah letnan 2, istri saya tuh masih SMP. Gitu loh. Bapak ini ngijon kayaknya dulu. Gitu. Yang naksir ibu atau bapak dulu, Pak? Ya awalnya jelas saya lah. Wah, mantap. Jadi waktu saya mau berangkat renang, saya lihat kok ada cewek nyiram-nyiram kok cantik ya, tapi masih kecil kan. Oh, Tapi nggak apa-apa, kecil juga kan, namanya kita tentara Waktu kan. SMP? SMP. Sudah dilihat dari SMP? Udah dari SMP. Wow. Bapak kok telaten bener menurut Wah, itu dia. Pak, saya mau izin untuk nanya ke ibu, boleh, Pak? Oh, boleh, Oke, boleh. kita. Ya. Ibu, Iya. mohon maaf ini saya repotin. Tadi saya nggodain Bapak ini kapan ketemu Ibu katanya. Iya. Ibu ketemunya di Madiun. Iya di Madiun. Ibu dulu sadar nggak? Mulai SMP sudah diincar seorang Letnan 2. Enggak tahu, enggak tahu ya. Hanya waktu itu pas apa ya? Ada teman yang rumahnya tuh tinggalnya deket mesnya Bujangan. Terus bilang Bujangan, ya ada yang nitip salam katanya gitu. Namanya Mas Agus. Saya kepikirannya itu teman kakak saya SMA. Karena ada kan nama Agus banyak tuh. Saya bilang, "Oh ya," bilang gitu. Tapi kok ini di komplek kan, kalau saya kan karena sekolahnya di Madiunnya di kotanya. Gitu. Terus kemudian saat itu lagi musimnya apa tuh ya yang break-breakan itu orari ya. Orari. Nah dari situ terus masuk gitu ada namanya ini. Ya udah ya saya mikirnya itu om-om lah gitu. Padahal masih umur berapa, Pak ya? 24, 25 ya, Pak? 25. Ibu itu kelas berapa waktu itu ya? Kelas 3 SMP. SMP ya? Iya. Emang gak jauh ya, Pak ya? SMP, emang gak jauh ya? Nggak jauh. Gak juga lah. Kalau sekarang jam 4 tahun, 5 tahun berarti. Tapi kok Ibu lihatnya Pak Agus kok om-om itu kenapa? Kan gagah waktu ya kan udah mau 25 gitu. Terus saya lebih senangnya kan masa-masa itu bermainnya dengan anak SMP, SMA lah ya. Naksir-naksirnya paling juga itu. 25. Lagi top-topnya laki-laki kan di situ, Pak ya? Saya jarang main di dalam komplek, lebih banyak ke Madiun karena SMP-nya saya di sana, di di Madiun gitu. Terus nggak begitu tahu juga yang namanya taruna, terus anak-anak apa itu nggak terlalu. Tapi saya. Bapak kan dari AU juga ya, Bapak? Iya, tapi ibu saya kan tidak pernah mengizinkan saya misalnya ada acara apa tuh diikutkan tuh nggak pernah gitu. Jadi saya ya tumbuh dengan ininya saya sendiri gitu, dengan
Bukan masa dalam saya. lingkungan TNI Enggak, AU. iya. Oh iya iya. Jadi setelah kenal dengan Pak Agus itulah saya baru tahu, gila keren ya ternyata gitu. Selama ini saya kalau ngeliat orang, apaan sih tuh pakai Baru tahu gembreng-gembreng deh, Pak. gitu. Kirain Baru mau tahu deh. karnaval, iya. Terus mulai kapan Pak Gus pacaran itu setelah dari SMP tadi? Kan namanya pacaran waktu itu tuh. Ya pada saat itu ya udah waktu mau pindah ke Bandung karena SMA-nya kan di Bandung. Oh iya iya. Pas mau pindah ke Bandung udah jadian. Saya bilang udah jadi pacar aku ya. Bapak Gitu. masih di Madiun. Masih Madiun. Berarti LDR zaman dulu. Iya. Dulu kan belum ada handphone. Belum. Terus surat Pak. Curhat. Tapi itu juga sama bapak saya masih diiniin karena kan saya kelas 3 SMP mau ujian. terlalu jauh Jadi ya, ketika masih telepon awal. juga ditutup langsung sama bapak saya. Itu bisanya kita akhirnya berkomunikasi lebih ini karena ketika itu bapak saya sudah dipindah ke Bandung. Oke. Mungkin sekitar kita tuh 6 bulan ya di Madiun itu. Terus jadi apa ya, kalau bapak saya kan strict banget soalnya gitu. Surat-suratnya Bapak masih disimpan ya? Masih Sampai sekarang? mahal sekarang. Bapak itu romantis nggak sih? Bu? Romantis nggak sih? Tapi dalam suratnya tuh selalu ada itu apa namanya cuplikan-cuplikan surat-surat Al-Quran gitu, doa-doa gitu, sehingga dari situlah saya juga jadi banyak hafal gitu. Ini beneran Padahal- modus Pak. Padahal gayanya padahal kan Takutnya ini pencitraan ini. Enggak, tapi itu benar ada. Bener juga sih, iya, bener. Saya suka dimasukin gitu ininya Iya, iya. apa namanya doa-doa dalam Iya iya. Al-Quran itu. Tapi setelah ketemu SMP kemudian Bapak waktu itu kerja kapten. Umur berapa ya Pak? Saya kapten udah 29. 30 nikahnya. Menikah umur 29 itu. Iya. 30 tuh ya. Naik 30, pas 30 Agak nikah. agak terlambat sebetulnya untuk laki-laki sih. Mau iya waktu itu sempat Iya, bilang karena pengen sebenarnya. mapan dulu gitu Pak. Karena kapten Enggak, 3 tadi. soalnya Nunggu. kalau mau nikah itu saya tunggu kapten itu. Nah kapten pas umur 30 baru kapten. Jadi lebih gagah kalau ada tulisan Kalau kapten. iya, kalau enggak saya nggak ngerasain jadi anak mahasiswa, mahasiswi kalau misalnya cepet-cepet. Oh iya. Jadi Ibu harus nunggu kuliah dulu. Saya ya. pingin ngerasain. Nah ini yang jujur Bu. Ibu selesai kuliah atau Bapak nunggu kapten yang bener nih Pak? Kapten. Oh, kapten. Targetnya pokoknya sebelum 30 ya Pak, Kapten. jangan sampai Oh, lewat iya, dari iya. 30 gitu. waktu itu. Sekarang sudah 31 tahun ya Bu. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Bapak tapi sebagai sabar Ibu ya. Sebenarnya sabar sih. Cuma memang gayanya Pak Agus yang des itu memang nggak bisa Tentara Pak. nggak bisa dihilangkan, ya. Kepala Jadi staf TNI AU pasti spontan gitu deh. spontan saat marah atau apa negurnya itu ya sama dengan. Tapi memang begitu ini. penerbangan Pak ya. Harus mengambil keputusan cepat begitu. Iya harus. Iya. Oke, yang ingin saya tanya. Bapak 33 tahun 30. dinas di Iya, ketentaraan. Pak. iya. Setelah itu kan pensiun tahun 2017. 17. Ibu ada perubahan nggak? Dulu Bapak yang sering keluar dinas gitu, sekarang sering banyak di rumah. Ada perubahan nggak? Saya lihat sih enggak ya, karena Bapak tuh bisa apa namanya memanage ininya sendiri gitu dengan emang orangnya ya seperti ini gitu dengan gayanya Lebih yang banyak di relax. rumah atau masih jalan-jalan main golf Karena segala ada macam? golf ya. Tipenya juga seneng apa ya, seneng bertemannya tuh terus tetap ada, Iya. berkumpul. Karena ada begini Pak Gus, ada beberapa ibu-ibu yang begitu suaminya pensiun bingung dia. Karena sering ketemu terus kan. Biasanya kan cowok ini ketemu Bukan jadi agak semuanya jadi kelihatan semua nih aslinya. Gitu. Ibu sekarang putranya berapa ya Pak Agus? 3. 3. Yang pertama? Yang pertama Anissa Rizika Fuadilah itu menikah dengan ya nggak taunya kok dapat juga angkatan udara gitu. Padahal tadinya udah nggak mau tuh, aku nggak mau lagi. Nggak taunya kok pas kemarin itu 2018 ketemu langsung ini. Terus kemudian nomor 2 Hairunisa Ismirida Fuadilah Runi. Insya Allah dia akan melanjutkan S2 di Paris. Oh, Harusnya berangkat tanggal iya, 14 ada September. pandemi ini. Iya, tapi karena ini. Terus Terus yang kemudian terakhir yang nomor 3 laki-laki. saya juga nggak nyangka ini yang si bungsu kami ini kok berminat untuk mengikuti jejak ayahnya. Jadi Taruna juga. ya Di sekarang sedang atau gimana, di Masih di Magelang. Magelang. Baru masuk soalnya baru tahun masuk. ini ya. Kalau sekarang langsung atau langsung dijuruskan Pak? Kalau sekarang? Sekarang daftar langsung minta angkatan udara ya daftar angkatan Ini udara. anak yang bungsu ini angkatan udara juga Pak? Angkatan udara. Oh, alah. Kenapa? Diarahkan Bapak atau dia Waduh, Enggak, itu ya kita tadinya sih nggak mau. sebetulnya sih janganlah. Iya, iya. Ngapain juga kan Oh, masih gitu ya. di situ. Tapi memang anak sekarang Pak, saya juga punya anak
Mana mungkin kita arahkan kayak Iya, dulu. nggak Iya, bisa. iya. Kalau kita sama bapak kita kan baru jadi ini manut Iya, kita, Pak. enggak. Dan saya juga kan enggak lah, enggak usah lah gitu. Tapi dari kan. minat pribadi jauh lebih baik gitu. Iya, itu. Dan dia urus sendiri semuanya. Iya, iya. Dari mulai kelas 2 tuh saya lihat loh, yang tadinya saya suruh rapihkan giginya kok nggak mau kan waktu SMP, SMA kelas 1, tiba-tiba kelas 2 dia sudah pergi ke dokter gigi sendiri. Terus kemudian dia check up sendiri. Itu tanpa kita ini. Makanya sampai saya bilang, oh ternyata beneran ya dia pengen gitu. Ya, baik, izin saya mau bicara sama Bapak dulu, Bu. Iya. Baik, Bapak, mohon maaf. Terakhir Kepala Staf TNI AU. Sebelumnya jadi apa itu, Pak? Sebelum jadi Kepala Staf? Sebelum kepala staf saya Kasum TNI. Kasum TNI? Kasum. Oke, terus kemudian sebelumnya? Sebelum Kasum TNI, Irjen. Irjen Kemhan juga? Irjen TNI. TNI juga? Irjen TNI. Oh, Irjen, terus kemudian Kasum, baru Kasau, Pak? Irjen. Wah, Irjen dulu? Irjen, Kasum, baru Kasau. Oh, iya, iya. Pak, dari penugasan seluruh Indonesia ini, Pak, kemana aja Bapak pernah? Saya sebetulnya kalau waktu masih sampai pangkat kolonel, Iya. ya, sampai pangkat kolonel, saya tuh adanya di Jawa paling banyak. Oh. Madiun, Jogja, Jakarta, itu aja Oke, udah. terus? Jadi dinas pertama saya di Madiun, terus jadi instruktur di Jogja. Oh, baik. Pindah lagi ke Madiun, jadi komandan Skadik di Jogja. Oke. Dari situ baru pindah saya ke Mabes AU di Oke. Sop. Iya, iya. Nah setelah itu baru saya pas pangkat kolonel itu baru dapat dinas keluar dari Jawa, yaitu jadi atasnya pertahanan Indonesia di Singapura. Atan di sana? Atan di sana. Oh, iya, iya. Sampai berapa tahun, Pak? 3 tahun. Oh, waktu itu kalau Adan itu karir tidak terhambat ya, Pak ya? Ya alhamdulillah tidak. Tidak terhambat ya. Jadi kepangkatan terus jalan terus, Pak ya? Oh, oke. Habis dari Adan, Pak? Dari Atan saya di BAIS, di Oh, Badan Intelijen iya, iya. Strategis. Strategis, ya. Saya ke sekolah Sisko TNI, Oke. Lemhanas, itu semua dari BAIS. Iya, 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 iya. Nah selesai dari Lemhanas itu saya langsung dapat surat keputusan jadi komandan Lanut Hasanuddin itu yang membawa pesawat Sukhoi Oh, ini. suka yang di Ujung Di Pandang. Ujung Pandang. Oke. Jadi Pak Komandan Pangkalan di sana Pangkalan sana baru saya jadi kepala staf Koops AU 1 di Jakarta. di Jakarta. Oke, baik, baik. Dari Koops AU 1 saya baru jadi Pangkoops AU 2. Iya, iya, iya. Pangkoops AU 2 baru saya jadi Wairjen. Oh, iya, iya. Setelah itu baru Wairjen TNI Kasum. 5 bulan setengah lah, 5 bulan setengah saya di Kasum. Iya, iya. Di Kasum sebentar saya jadi Kasau. Ya, Pak, dari sekian banyak penugasan tadi, yang paling berkesan waktu jadi apa itu, Pak? Ya kalau kita berkesan ya biarpun bagaimana ya Kasau. jadi Kasau lah, berkesan jadi Jadi Kasau. Kasau itu kan Pak, impian tertinggi dari Satu Jadi, banyak. berapa tahun Bapak jadi Kasau, Pak? 2 tahun. Iya. 2 tahun. Jadi dulu santernya itu Pak Agus, saya kan pengamat dari luar ini Pak, orang sipil ini. Panglima TNI setelah Muldoko ini Agus Supriyatna nih. Ya, dulu betul. semua orang begitu yang kami lihat itu. Karena kan kita tradisi Bu, laut, darat, gitu kan begitu ya. Ini kan udah Pak Muldoko darat nih, harus panglimanya TNI pasti darat. Ternyata nggak jadi. Tapi yang tadi Bapak cerita itu, bahwa jalan hidup orang itu sudah. Udah ada jalannya. Jadi Bapak nggak stres Pak ya? Enggak, buat apa lah itu. Legowo gitu ya? Iya, legowo aja. Iya, 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 iya. Karena waktu itu memang hampir Pak, 99 pasti nih angkutan udara. Betul. Dan jadi ternyata memang Jalan dari Yang Maha Kuasa. Iya. Kan begitu. Oke, Pak, kembali setelah itu Bapak pensiun gitu. Nah, saya mau tanya masalah Sabta Marga ini. Nah, apakah sebetulnya orang yang sudah pensiun, ya, purnawirawan itu masih memegang teguh Sabta Marga dan semua prajurit atau gimana, Pak? Ya harusnya begitu. Sebetulnya kita jangan berbicara masalah prajurit, purnawirawan, atau warga negara. Kalau saya lihat dari Sabta Marga saja ya. Jadi saya juga menginginkan bahwa semua warga Indonesia itu melihat apa sih di TNI kok selalu ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Nah, padahal Sabta Marga kalau kita lihat Sabta Marga pertama saja, itu kan udah jelas tuh. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Berarti kan semua warga negara Kesatuan Republik Sifatnya universal untuk harusnya. Iya, iya. Ya kan yang bersendikan Pancasila berarti kan Nomor harus, satu Pancasila itu, Pak? Pancasila yang satu. Marga yang pertama itu. Betul, Pancasila. Jadi bersendikan Pancasila jadi semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia harusnya. Jadi kalau sampai
prajurit terus purnawirawan lupa terhadap itu, waduh lucu sekali. Padahal itu untuk warga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua apa? Yang kedua coba aja, Sabta Marga yang kedua. Kami patriot Indonesia. Kata-katanya patriot. Jadi yang merasa patriot Indonesia. Tidak harus tentara. Enggak tentara. Kan semua orang harus jadi patriot. Kan di Sabta Marga 1, 2, 3 itu tidak ada kata-kata prajurit, enggak ada. Ya kan? Jadi kami itu bisa patriot menyasar semua Indonesia. warga bangsa ya Pak? Iya. Oke. Yang mendukung dan membela ideologi negara. Kata-katanya yang mendukung dan membela ideologi negara. Kan gitu, ideologi negara ini apa? Pancasila. Iya, Jadi berarti saya tuh kalau sampai nggak mendukung atau membela ideologi negara, saya bukan patriot dong. Iya. Kan gitu. Padahal patriot Indonesia ya semua warga negara dari Sabang sampai Bukan harus tentara kan? Bukan harus tentara. Jadi Sabta Marga pertama itu adalah sebagai warga negara mendukung negara, Pancasila, iya. yang kedua sebagai patriot. Patriot. Oke. Terus yang ketiga kata-katanya juga kami kesatria Indonesia. Kesatria Indonesia. Jadi semua warga kan bukan prajurit kan. Oh iya iya. Kami kesatria Indonesia, ya kan? Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kalau merasa kesatria ya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kata-katanya juga setelah membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Ini universal juga. Universal sekali. Semua harus dilakukan. Tidak harus tentara. Baru keempat baru kami Prajurit. gitu prajurit Tentara Nasional Indonesia bla bla sampai yang ketujuh. Jadi Sabta Marga itu sebenarnya saya belum tahu nih Pak. 1 sampai 3 itu paling penting sebenarnya. penting sebetulnya Jadi untuk itu harus seluruh warga. Bukan hanya tentara ya. Tentara. Termasuk purnawirawan berarti harus. Apalagi purnawirawan kata-katanya. Itu harus betul-betul. Saya ini patriot bukan? Saya ini kesatria bukan? Kan begitu. Pak, Sabta Marga itu apakah seperti TNI W gitu ya? Bagi kalau misalnya Ya itu sebagai suatu pegangan ya. Iya. Sebagai pedoman hidup kita tuh. Di Sabta Marga ada. Kalau sumpah prajurit ya namanya sumpah, jangan sampai dilanggar kan namanya sumpah prajurit. Pak, saya lihat ya pernah baca itu luar biasa ya, kata per kata di Sabta Marga itu. Betul. Itu yang merancang dulu kan kalau nggak salah Pak Urip Sumoharjo ya. Betul, makanya itu mereka-mereka yang membuat itu ya semua itu bukan sembarangan. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Asal kita betul-betul memahami, ya kan gitu. Terus kita sama sekali, iya ya nggak bisa sembarangan nih kita nih sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan gitu. Iya. Jadi luar biasa. Jadi artinya harusnya setiap insan TNI, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawira begitu ya, itu harus mengikuti harusnya Pak. Sabta Marga menjadi jiwa. Betul. Tidak tanduk kita itu. Dari kita memahami aja, kita menyelami betul-betul Sabta Marga, Sumpah Prajurit, kita walaupun sudah retired ya, sudah pensiun, sudah purna atau apa, kita harus bisa membawa ya, meneladani semua orang itu. Soldier never die. Nah, itu dia. Kita tetap nggak pernah berbakti. tua Bu, semakin muda bagus ya. Bahaya juga ini. Apalagi dengan sekarang lagi pandemi begini, iya, Mas Rudi. Iya. Kita kalau saya tuh selalu menganalisa segala sesuatu itu bahwa negara kita ini sekarang bagaikan mobil lah, bus atau apa, ya kan? Iya. Bus ada supirnya. Iya. Semuanya pengen menuju ke suatu tujuan, kan gitu. Tujuan Indonesia adil, makmur, sejahtera, semualah pokoknya Indonesia maju. Nah, bus ini kebetulan sekarang ini karena ada permasalahan, ya mungkin udah mulai agak jeguk-jeguk, agak mogok, agak mulai oleng-oleng gini kan gitu. Nggak bisa salah, supir yang benar nih, jangan begitu, kan gitu. Harusnya semua membantu. Apa nih? Coba, apa kita pikirkan dulu, stop dulu. Apa nih yang rusak, apa yang nggak benar nih, kan begitu. Kalau oke kita dorong dulu, dorong sama-sama. Jangan sekarang malah pengen sendiri. Nggak udah, saya jalan sendiri lewat sana. Luar biasa. Nggak Sahabat Indonesia. Analoginya Tokcer bener ya analoginya Pak. Saya sependapat Pak. Jadi harusnya semua warga bangsa ini kalau melihat negara seperti ini harusnya bersatu padu mendukung apa yang terjadi itu. Bukan terus kelompat keluar bis terus teriak-teriak gitu. Betul, makin susah jadi makin sulit. Sopir bis itu kan sudah dapat license Pak. Sudah ditunjuk. Udah dapat license, dia yang punya license kan dia. Jadi gitu. Nggak bisa kita langsung udah supirnya awas ganti. Direbut begitu. License ditangkap sama orang mana license-nya kan gitu. Iya. Nah, memang ada ya Bang lompat begitu Pak. Ya, bisa lihat lah kita semuanya bisa lihat lah. Tapi saya lihat juga ada juga dari mantan TNI juga ada loh Pak. Nah itu ya sayang lah. Iya. Bagaimana Bapak melihat teman-teman seperti itu Pak? Sebetulnya? Saya hanya bisa
berdoa saja, mudah-mudahan sadar bahwa kita punya Sabta Marga, punya harus menjadi yang inbuilt dalam tubuh kita, Pak. Iya, di Sabta Marga perilaku bersendikan Pancasila kan kita gitu Iya. loh. Artinya kalau seseorang itu pengen menjadi sesuatu, boleh-boleh saja. Boleh, semua boleh. Sah-sah saja. Tapi harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang destruktif. Betul. Oke, Bapak, kegiatannya setelah pensiun selain menungguin ibu sehari-hari apa, Pak, sekarang? Jadi saya itu kebetulan ya karena alhamdulillah ya karena banyak teman juga ya, baik dari kalangan pengusaha atau dari banyak lah ya. Iya. Gitu. Jadi ya banyak ikut lah. Oh iya. Jadi baik di dalam dunia perbankan, pertambangan, Sekarang, Pak? ya saya bisa dikatakan sebagai ya konsultan untuk menyusun begini loh bagusnya menyusun suatu perusahaan itu. Begini loh. Pertanyaannya, kenapa Bapak bisa masuk dalam dunia yang baru sama sekali? Modalnya apa, Pak? Ya, memang luar modalnya biasa. pengalaman Dan pergaulan. Fleksibilitasnya. Jadi fleksibilitas jadi Pergaulan. atas pertahanan di Singapura itu waduh itu kalau kita ambil manfaatnya karena pergaulannya itu bukan main di sana. Tapi Kumpulnya. boleh ya, Bu ya? Gratis boleh, Bu ya? Nggak apa. Kan pengennya pensiun, pengen di rumah aja, di koloni terus enggak. gitu, Pak. Siap, Waktunya harus kan dimanfaatkan segala yang Bapak punya itu. Iya. Kadang-kadang kita sama anak-anak juga bilang, ya ayah tuh memang di situ ininya gitu. Passionnya di Sehingga nggak apa-apa malah kalau di biarin. rumah terus stres kali, Pak ya? Iya, karena cara berpikir kadang-kadang juga saya berpikir bikinin buku untuk beliau karena kadang-kadang pemikiran-pemikirannya juga Bagus. masih Iya. gitu. Iya. Oke, Pak Agus, ada keinginan nggak, Pak, untuk kalau misalkan mungkin belum ya, Bapak karena masih aktif di dunia swasta itu, kalau negara memanggil gitu, Kalau negara membutuhkan, memanggil, kalau negara, nah, jadi country call, Pak. iya, jadi bukan karena bukan keinginan keinginannya kita, iya. sendiri. Kalau negara memanggil, Kalau siap negara nggak, Pak? memanggil, Insya Allah. ya insya Allah harus siap. Karena harus ada ketokohan begitu, Iya, Pak. Artinya iya. ketokohan yang Tapi nasionalis. kalau misalnya kita yang harus ini ada ya. minta-minta atau apalagi nggak usah jangan minta-minta. Misalnya Bapak nih menawari, bagus mau nggak jadi ini? Nah itu saya nggak mau. Ya harus dipanggil langsung, des. Nah itu baru. country call, jadi negara memanggil gitu. Iya. Tapi Bapak kok tidak seperti yang lain, begitu pensiun masuk partai gitu? Enggak, enggak. saya nggak izinin. Wah, ini izin belum dapat itu. Tapi memang Bapak sendiri juga nggak berkeinginan, Pak ya? Nggak ada keinginan? Saya tuh punya pengalaman dulu ya, saya anggap sebagai kakak saya, sebagai sahabat saya, sebagai bapak saya. Itu namanya almarhum Taufik Kemas. Dari PDIP? Jadi Iya. almarhum Taufik Kemas itu pernah nyampaikan kepada saya, lu tahu nggak lihat tampang gua nih pusing gini, puyeng nih, politik nih macem-macem nih gini. Awas lu ya kalau masuk politik. Wah itu saya ingat. Oh, ini malah justru dilarang. Almarhum luar biasa memang. Jadi memang tidak boleh partai, jangan Ibu ya. Sementara ini jangan dulu. Jadi menurut saya malah bagus. Iya. Harus ada tokoh yang berdiri di atas semuanya. Iya. Kalau enggak, kalau partisan sekali malah repot, Pak. Jadi kami sebagai sering ngundang Pak Agus nantinya, dari partai anu nggak mau juga. Jadi semua ini, Pak. Ya, biar tokohnya. netral bahwa Iya. Baik, sahabat Indonesia, kali ini pakai paket komplit ini. Tapi kurang satu sebetulnya ya. Ini keluarga Agus Supriyatna komplit dengan ibu dan yang anak pertama Mbak Anissa. Sekarang lagi hamil 7 bulan, alhamdulillah. Ini cucu pertama, Pak. Cucu pertama. Waduh, luar biasa. Ini laki-laki atau perempuan, Ibu? perempuan. Kira begitu. Iya. Cucu pertama perempuan. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, yang nomor 2, Mbak Runi. Yang mau ke Perancis? Iya. Kena pandemi ya, Kak. Udah mulai sebenarnya. Sudah mulai ya. Oke. Ya, Mbak Anissa, Mbak Runi, saya tadi ngobrol banyak sama Bapak, sama Ibu. Sekarang ini saya minta perspektif seorang Anissa dan Runi terhadap sosok Agus Supriyatna. Baik sebagai ayah, baik sebagai sosok tokoh nasional. Oke, Mbak Anissa sekarang. Ayah itu kalau buat saya pribadi sebagai seorang ayah, orang yang humoris tapi juga tegas gitu. Jadi tahu cara jadi kadang tuh kalau misalnya udah kerasnya keluar gitu kan, habis itu tuh bisa ke anak-anak tuh tetap bisa merangkul gitu. Jadi kayak jadi emang bener-bener, jadi kita tahu gitu kalau misalnya ketika kita salah itu kita tahu gitu, bukan cuma sekedar kayak kamu salah gitu terus habis itu tidak Tetap diarahkan ya. tetap diarahkan gitu. Jadi
Jadi ada beberapa orang tua yang nyalain anak itu marahin doang Pak. Kita dapatnya malah sakit hatinya gitu loh. Kita nggak tahu salahnya kita apa dan harus bagaimana. Oke Mbak Anissa silahkan. Dan sebagai seorang ayah itu tidak pernah menuntut anaknya harus jadi A, B, C gitu. Iya. Tapi lebih kayak kamu bebas mau memilih apa, tapi asal itu memang tidak menyalahi aturan gitu. Jadi tetap jadi dari kecil tuh cuma dimarahin kalau misalnya tidak belajar gitu. Terus itu pasti marah atau keras, tapi tidak pernah kayak menuntut, oh kamu harus ranking 1. Nah itu nggak pernah, cuma dimarahin kalau nggak belajar aja gitu. Iya. Oke, kalau Mbak Runi gimana Mbak Runi? Ayah tuh lucunya kita dari kecil tuh pada senangnya disuapinnya sama ayah. Jadi Kok bukan ibu kenapa? Iya. Lebih telaten ayah? Wah, Iya, benar. ini Bu, luar biasa ini. Biasanya kan telaten ibunya. Orang nggak nyangka Ini dengan tentara kok telaten nyuapin Mbak ya? dan itu di depan anak buahnya pun tidak tidak malu ya. Karena mungkin bapak adiknya juga banyak sih Pak ya? Iya. Dulu juga ngupain adik-adik juga ya Pak ya? Enggak. Enggak juga ya? Oh enggak. Gimana jadi nih? nggak ada gengsi kayak gitu di keluarga kita, despite ayah mungkin ya kalau misalnya sekarang ya milenial ngomongnya tuh boomer, tapi nggak pernah kemakan gitu sama stereotype boomer gitu, sama boomer gitu. Kayak misalnya aku kan sering gimana, kita kan suka teman debat nih sama ayah kan Suka debat juga? Oh. ID next leader. Oh. Anu ya, next leader ini. Oh ya ini. kita tuh kalau misalnya lagi makan bareng dan itu pasti seru banget. Kita obrolin dari hal yang paling serius sampai yang konyol tuh ya udah kita. Tapi Bapak nggak pernah memaksakan harus kan pendapatnya tidak? Aku Bapak terbuka sekali Pak ya? Beda sama ayah, sering banget pendapatnya berbeda gitu. Tapi ayah juga mungkin tahu bahwa ya udah ini anak-anak kan disekolahkan di tempat yang bagus, punya pemikiran-pemikiran yang berbeda, mungkin pemikiran-pemikiran yang progresif. Ya ayah tuh juga tidak menentang hal tersebut gitu. Tapi ya kita ngobrolin bareng, kira-kira kalau dari sisi ayah seperti apa, dari sisi aku misalnya seperti apa, ya udah ntar kita nemuin titik tengahnya gitu. Dan ayah nggak pernah memaksakan pikiranku harus sama kayak sama ayah tuh nggak pernah dipaksakan. Iya kayak gitu, sama ayah tuh kita selalu dibebaskan untuk punya pemikiran-pemikiran independen, pemikiran mandiri. Ya nggak apa gitu, kita beda tapi kita respect gitu sama pemikiran kita masing-masing gitu. Dan itu it's very okay gitu di rumah ini. Pemikiran yang berbeda itu tidak disalahkan gitu. Pemikiran yang berbeda itu justru di-appreciate. Itu rumah ini sangat demokratis sekali Pak jadinya ya. Wah, rumah demokrasi ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Runi. Oke, Pak Agus, Ibu, bagaimana Ibu menciptakan parenting system yang begitu egaliter dan demokratis begitu? Nah, kamu jalan sendiri seperti gitu aja. Nggak ada teorinya ini? Nggak ada. Nggak ada ilmunya kan ya? Padahal Bapak tentara kan punya harus gitu tek begitu, enggak juga ya Pak? Ya kan tentara ini tentara yang baik saya. Ya. Itu juga lucu tuh. Apa itu? Teman-teman aku sering bilang kayak kan kalau kamu tentara pasti keras banget ya rumah kayak nggak boleh ini nggak dilarang ya kaku. Terus aku bilang ya udah main aja coba ke rumah, pas udah ketemu pasti gila. Kamu seru banget. Tapi Mbak Runi, saya punya pengalaman Mbak. First impression tadi berwibawa. Tapi begitu ngomong, Dia bisa kayak teman. keluar mainnya, bro-nya, dah. Waduh, top memang. Saya ngalami sendiri ini. Pertama memang agak segen juga nih. Itu dialami teman-teman begitu ya? Iya, ya emang sih karena kita kalau ngelihat, jadi maksudnya ayah bisa membedakan kapan harus profesional dan kapan personal. Memang kalau misalnya ada yang salah ya ayah berani juga untuk ngomong enggak ini salah, mau itu bawahan teman sendiri maupun atasan, aku sih ngelihatnya diperlakukannya ya seadil-adilnya gitu, sesuai dengan proporsional lah ya. Gitu. Bapak tidak pernah mengharapkan anak mau jadi apa begitu? Enggak, Jadi mereka anak punya. Soleha. Kalau harapnya jadi soleh dan soleha itu. Tapi konsepnya Bapak bagus juga Bu, yang saya baca itu. Manusia itu sudah ada jalan-jalan. gitu ya. Jadi tinggal bagaimana Menjalani. Jadi itu yang diterapkan untuk anak-anak juga. Jadi Bapak nggak pernah memaksa harus begini, Mbak Runi harus ke Paris ngambil ini Oh, enggak. enggak. Itu ininya sendiri udah. Sampai mantu pun nggak ditentukan. Enggak.
Jadi dulu Mbak Anissa milih sendiri dari TNI AU. Kebetulan atau Nggak mau atau mungkin lihat sosoknya Bapak TNI AU terus pengen juga punya suami? Enggak juga ya? Kebetulan aja. Itu kan ketemunya juga nggak sengaja kan. Sebenarnya ketemunya sama mau ketemunya sama ayah saya gitu. Kebetulan ya saya di rumah gitu kan. Ya udah. Oh gitu, bukan karena pengen kayak sosok kayak Bapak. Dulu malah nggak mau banget. Saya yang tadinya maunya yang nomor satu ini dapet lah ini. Tapi ternyata memang jodoh itu nggak bisa dinikah. Jadi saya sudah sama padahal terserahlah dapet. Karena kan saya juga mau dengan siapa, mau saya jodohin dengan siapa karena tahunya lingkup saya di situ gitu. Sedangkan ini kan dua-duanya tadi nggak mau nikah gitu, maunya sekolah maunya malah mau tinggalnya di London mau gini. Saya bilang nggak mau sih. Tapi dengan doa ternyata ya nggak taunya ketemu sendiri malah ya. Jadi memang kalau kita baca puisinya Khalil Gibran itu tentang anak itu dahsyat itu Pak ya. Anak itu memang sudah punya ada sendiri. sebagai busur panah kita hanya sebagai bukan milik kita. Betul. Luar biasa. Pak Agus yang terakhir ini saya tadi lupa nanya. Ada kolsen Dingo. Itu bagaimana ceritanya Pak? Aku mau penasaran saya. Jadi Dingo itu gini, dulu kan kita kalau masuk jadi penerbang tempur harus mempunyai kolsen masing-masing kan. Nah waktu itu kita lagi nyari nih, saya semua nyari nih yang mau karena kalau kita solo terbang sendiri di pesawat tempur kan harus pakai kolsen sendiri. Nah kita cari, saya lagi nyari-nyari gini, tahu-tahu ada komandan skadron saya, sekarang udah almarhum, Bapak Donan Sunanto. Pak Donan Sunanto, nyari apa? Siap, nyari kolsen. Wah ada yang Black Hawk lah, ada Black apa lagi. Itu harus nama binatang Pak? Harusnya binatang. Pas cari-cari dia bilang, enggak, kamu nggak usah nyari, kolsen kamu Dingo aja. Loh, Dingo, akhirnya kita nyari kan, Dingo itu apa ya? Dingo ternyata serigala dari Australia gitu loh, dari Australia tuh. Anjing pemburu dari Australia lah gini-gini. Loh, Pak, ini kan anjing pemburu. Iya, kamu kan pemburu nih, galak. Ya udah, kamu itu aja gitu. Karakternya masuk ya. Masuk juga ya, nggak sengaja. Tapi sekarang nama Dingo menjadi trademarknya seorang Agus ya. Dan itu memang benar gitu ya. Seorang pemburu ya. Iya. Jadi fighter ya, benar-benar fighter. Luar biasa. Oke. Bapak, ini senyampang dengan hari ulang tahun TNI. Oke. Bagaimana Bapak melihat TNI sekarang dan ke depan seperti apa? Sebagai mantan Kepala Staf TNI AU pasti sudah mempunyai vision tentang Tentara Nasional Indonesia ini. Nah, Tentara Nasional Indonesia ini kan sudah punya apa yang kita katakan tadi kan, punya Sabta Marga, sumpah lagi lah kan, sumpah prajurit. Coba semuanya dijalankan sesuai dengan itu. Karena di situ kan ada kata-kata taat kan gitu, segala macam ada kata-kata taat, ada setia coba. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia kan gitu. Setia, pokoknya udah cobalah ikutin semuanya itu. Jangan sampai salah misalnya mengayomi atau salah membina, salah apa sehingga ada prajurit bertindak sendiri. Karena kalau prajurit sampai bertindak sendiri kita harus melihat kenapa nih siapa begini? Coba siapa atasannya? Siapa komandannya nih? Kok bisa begini nih prajurit nih? Nah, bagaimana lu cara pembinaannya? Gimana lu cara? Gitu loh. Kita tidak bisa langsung tunjuk salah kamu. Nggak bisa. Kenapa dia bisa berbuat gini? Pasti dia melihat contoh atau dia melihat gerak-gerik atau bagaimana cara pembinaannya sebagai pemimpin. Katanya tidak pernah ada prajurit yang salah. Itu yang salah itu komandannya katanya. gitu Pak ya? Betul sekali. Jadi Bapak melihat sekarang TNI itu sudah seperti yang Bapak inginkan nggak Pak? Postur TNI? Ya biarpun bagaimana sih pasti masih tetap ada masalah ya. Masih ada yang perlu diperbaiki, masih ada yang... Nah ini ya mereka yang masih aktif ini ya saya sarankan aja lah. Mudah-mudahan mereka mengevaluasi apa nih permasalahan-permasalahan sekarang ada nih apa. Coba dievaluasi, diperbaiki supaya TNI ke depan tetap lah disayangi, karena TNI itu kan dari rakyat untuk rakyat dan juga dia berkehidupannya juga bersama rakyat. Ya di tengah-tengah rakyat juga. Tengah rakyat. Bapak kalau melihat agak teknis sedikit Pak, kalau melihat sekarang postur alutsista kita, TNI kita sudah bisa diandalkan untuk melindungi. Wow, kalau itu belum lah, masih jauh sekali. Negara kita kan negara kepulauan terbesar di dunia, gitu kan. Bapak Presiden pernah mencanangkan menjadi poros maritim dunia. Bagaimana menjadi poros maritim dunia kalau angkatan udaranya nggak kapabel, kurang kapabel, itu nggak bisa. Jadi
Itu yang harus memang tahap demi tahap. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya kalau menurut saya ya karena Anggaran? bukan, kalau menurut saya tuh gini loh. Nah, ya. Jadi rencana strategis itu harus bertahap dan berkelanjutan. Ya. Jangan rencana strategis misalnya dulu zamannya Pak Muldoko membuat rencana strategis A, B, C, D gitu. Nah kalau bisa harus bertahan, berkelanjutan. Jadi kalau misalnya kemampuannya saya mau beli pesawat misalnya 10, ternyata anggarannya hanya bisa beli 6 nggak apa-apa. Tapi berkelanjutan berikutnya gitu loh, sesuai dengan Renstra itu. Renstra, iya. Nah kalau Renstra itu setiap pergantian pimpinan ganti Renstra, ganti, ya Nggak jadi-jadi. nggak akan jadi-jadi. Rencana strategis dulu misalnya Angkatan Udara harus membeli radar, simpen radar di sini supaya bisa menutup semua. Kalau misalnya tidak sesuai ya sampai sekarang begini terus. Jadi bukan karena anggaran ya Pak sebetulnya Pak? Ya, karena tadi Kita jangan mungkin anggaran. jangan Karena mengkamp-hitamkan anggaran. Kalau kita menuntut anggaran Iya, iya. terus kita pengen ya nggak bisa. Tapi kalau bertahap dan berkelanjutan, Iya. misalnya sekarang mampunya beli 6 ya beli 6. Ternyata rencana berikutnya bisa beli tambah 6, kan lebih begitu bersyukur. Iya, iya, iya. Daripada kita wah nanti aja, nggak ada yang bener nih. Nggak ada yang betul. Sulit kita nih. Gitu. Oke, kalau begitu sebagai purnawira TNI yang paling senior nih Pak, terutama di Angkatan Udara, apa Bapak saran Bapak untuk TNI ke depan? Ya saran saya harus mempunyai suatu rencana strategis lah, ya, 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 ya. yang bisa bertahap berkelanjutan dan diikuti terus oleh siapapun yang penggantinya. Iya, iya. Kalau dulu itu di negara kita itu ada repelita, Oh, ya, iya, ya. iya. Repelita. Jadi setiap rencana pembangunan 5 tahun itu tuh tersusun terus. Sudah terprogram. Nah, sudah. Renstra juga begitu kan Renstra. Iya, iya, iya. Rencana strategisnya apa sih? Bu, mulai dari pejabat TNI maupun di Kemhan di mana Bu sama lah gitu loh. Iya, iya. Apa sih keinginan para prajurit ini kan Pak, begitu. dulu di negara kita kan zaman Orde Baru nih, yang bagus-bagus bisa diambil kan Bu, ya Pak ya. Ada GBHN, ya kan, garis besar haluan negara. Nah, untuk di TNI ada nggak sih Pak garis besar haluan untuk TNI gitu? Oh, di TNI itu sebetulnya lebih tersusun, lebih terarah, segala sesuatu ada SOP-nya. Iya, 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 iya. Ada standar operation prosedur yang apa saja. Sampai ke satuan bawah itu semua pada punya SOP masing-masing. Lebih tertib Pak ya. Lebih tertib. Sebenarnya lebih tertib begitu loh. Oke, kalau begitu Pak, kalau tadi masalah tertib kan, saya kadang-kadang berpikir bahwa, oh iya ya, orang sipil ini, itu kadang-kadang masih membutuhkan TNI untuk menyiapkan sipil dalam bentuk yang menjadi masyarakat sipil yang memadani. Oke, kalau dalam konteks ini Pak, bagaimana Bapak melihat dui fungsi TNI ini? Masih diperlukan lagi nggak sih Pak untuk membantu orang sipil ini? Nah, untuk membantu itu fungsinya itu harus dilihat juga ya. Ya, Jadi jangan sampai kita fungsi tapi kita semua masuk ke semuanya. Seperti Orde Baru dulu. Ya. Ini bukan itu maksudnya. Konteksnya bukan itu kan Pak? Iya, Oke. karena meniti karir itu, Iya. misalnya nih, Iya, contoh meniti karir di Departemen Dalam Negeri misalnya. Iya. Itu orang tuh mulai dari dasar tuh dia udah tahu begini-gini. Nanti dari sini saya akan gini kan gitu loh. Tahu-tahu ceplok di situ merasa lebih hebat misalnya di fungsi misalnya dari TNI atau Polri ya. Iya, iya. Sekarang Polri juga banyak lah misalnya dari TNI atau Polri lah. Lebih banyak yang coklat kayaknya. Ya misalnya nih gitu. Nah ini kalau bisa dilihat, enggak ini yang meniti karir ini nih. Oh, artinya begini, saya simpulkan bahwa di fungsi TNI atau mungkin Polri jangan sampai memotong karir Karir yang lain. Maksudnya itu Pak ya? Saya setuju. Tetap kita harus bisa karena kita misalnya untuk menjadi apalah di pemerintahan atau apa itu pasti adalah jalurnya yang memang cocok gitu loh. Memang cocok misalnya gini seperti Polri nih. Banyak yang orang ahli hukum atau apa mungkin dia bisa cocok masuk di Departemen Kumham atau apa misalnya masuk ke sana. Bisa yang sesuai lah gitu. Tapi jangan sampai memotong bahwa oh ini karir udah dari dirjen, dari ini deputi ini hajar sama kita. Nah, itu yang akan menjadi menimbulkan suatu resistensi juga. Iya. Itu loh. Tapi menurut Bapak kalau dalam konteks di fungsi yang terbatas tadi masih perlu nggak sih Pak sebenarnya Pak? Kalau perlu sih kalau menurut saya
perlulah biarpun bagaimana. Dalam rangka untuk menghantarkan sipil seperti itu. Betul sekali. Karena apapun terjadi, manajemen tentara itu jauh dia akan tersusun dari awal gitu loh. Jadi menggerakkan mobilisasi orang juga cepat. Betul. SOP-nya juga sampai yang detail pun sudah buat ya Pak ya. Ya setidak-tidaknya dalam suatu institusi sipil atau apapun, ada tuh caranya supaya begini, supaya gini, adalah caranya supaya dimasuki. Nah kalau misalnya orang-orang sipil juga, orang gitu juga pengen tahu, mempelajari juga kenapa sih tentara kok segala sesuatu sudah berurut atau apa, nah dia pelajari juga atau apa, itu bagus sebetulnya. Bisa juga, makanya sinergitas itu penting. Tapi tidak kebablasan kayak tidak kebablasan. Baik Bapak, ini yang terakhir sekali, ini dalam konteks saya berkumpul dalam keluarga Marsikal Purnawirawan TNI Agus Supriyatna di ulang tahun TNI yang ke-75. Oke, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Indonesia dan TNI yang terakhir? Hanya satu saja lah, TNI kuat, Indonesia maju. Mantap. Ibu, ada yang sampaikan sebagai pendamping TNI untuk HUT TNI apa Bu? Tetap jaya, semangat, karena TNI itu adalah garda terdepan untuk utuhnya NKRI. Mbak Anissa sekarang jadi bagian dari TNI juga. Aduh, apa untuk HUT TNI, apa yang disampaikan? semoga TNI tetap jaya, tetap menjadi garda terdepan NKRI. Nah, sekarang baru nih. Nah, next leader. Nah, sekarang saya minta sedikit waktu. Perspektif seorang Runi terhadap TNI seperti apa? Nah, kasih kesempatan. Tolong mic-nya, Mbak. Enggak apa-apa. Mikir sebentar. Nah. Kan biasanya agak berbeda pendapat, nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, kita harus pengen tahu nih potret TNI dari milenial ini. Iya. Harapannya adalah kedepannya tentara semakin bisa menjaga masyarakat sipil maupun militer di Indonesia, dan semoga masyarakat merasa lebih aman dengan adanya kekuatan dari TNI. Itu aja sih paling. Wah, cukup moderat. Baik, Pak Agus. Bu Agus, terima kasih waktunya, Mbak Anissa, Mbak Runi, Pak, luar biasa. Saya begitu waktu panjang lebar ini. Saya akan viralkan di mana-mana. Ini adalah tokoh dari TNI dari Matra Udara. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama. Sama-sama. Terima Baik, kasih. sahabat Indonesia, demikianlah perbincangan kami dengan keluarga Bapak Agus Supriyatna. Ada Ibu, ada Mbak Anissa, ada Mbak Runi, hanya satu adik kita masih pendidikan di Magelang. Nah, jadi ini keluarga yang luar biasa, keluarga yang demokratis, dan kami sajikan untuk Anda dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-75. Dirgahayu TNI. TNI kuat, Indonesia maju.